disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, yufaqqihhu fid din, Allah akan jadikan dia faham di dalam masalah agama. Dari situ kita mengetahui begitu besarnya nikmat seseorang yang faham terhadap dinul Islam. Nikmat bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu talabul ilm, yang itu hanya Allah berikan untuk orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Ikhwani fid din, azakumullah. InsyaAllah kita akan bersama-sama belajar membaca sebuah risalah, yaitu Khasa'is Ahli Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Musnid Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Yang ini adalah ringkasan dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana prinsip dan karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau tulis secara ringkas. Dan risalah-risalah yang seperti ini telah banyak ditulis oleh para ulama, termasuk para ulama mutaqaddimin, para a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengkhususkan kitab-kitab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya ketika mereka melihat semakin banyaknya fitnah-fitnah dan semakin tersebarnya syubhat, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka para ulama menulis kitab-kitab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah risalah Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Iman yang juga ditulis oleh beliau, Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi, kemudian Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani, Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani, As-Sunnah Imam Ibn Abi Asim, As-Sunnah Al-Marwazi, Sunnah Imam Abi Bakar Al-Khallal, ya, Sharihus Sunnah At-Tabari, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Imam Al-Lalakai, dan seterusnya dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka menulis kitab-kitab ini dalam rangka menjaga keutuhan akidah Ahlus Sunnah sesuai dengan apa yang dahulu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala muqaddimah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Fahadhihi nubdhatun mukhtasaratun min kalami ulama'il ummati min al-a'immati al-arba'ati wa atba'ihim rahimahumullah. Ini adalah ringkasan dari perkataan ulama ummah dari para imam-imam yang empat dan murid-muridnya rahimahumullahu jami'an fi ahammi khasaisi ahli sunnati wal jama'ati wa sifatihim wa mizatihim, tentang kekhususan atau karakteristik ahlus sunnah wal jamaah, sifat-sifat mereka dan keistimewaan mereka. Alladzina humul firqatun najiyatu wa ta'ifatul mansurah, yang mereka adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat atau golongan yang selamat, wa ta'ifatul mansurah, dan golongan yang ditolong. Wa hum man kana ala mithli ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh, dan mereka adalah siapa saja yang berada di atas apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah, mustanbatah minal kitab was sunnah, yang khasais ini, karakteristik ahlus sunnah ini diambil dari al-kitab dan sunnah, diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هو الجماعة. رواه الأحمد والترمذي وأبو داود وصححه الألباني. Nabi SAW bersabda, Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Dalam riwayat disebutkan wahidatun fil jannah wasab'una finnar, satu golongan dari mereka yang masuk surga dan 70 masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam riwayat disebutkan Thintain
71 fil nar wa wahidatun fil jannah. Satu golongan yang berada di surga dari kalangan Nasara, dan yang 71 golongan di neraka. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah, dan umat ini akan berpecah belah ala 73 firqah, menjadi 73 golongan. Kulluha fin nari, semuanya berada di neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Qila, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala humul jamaah, mereka adalah al-jamaah. Dalam riwayat disebutkan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Di antara faidah dari hadis yang mulia ini, bahwa umat Islam itu akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan sabda Nabi, wa sataftariqu hadhihi al-ummah, dalam riwayat wa sataftariqu ummati, menunjukkan bahwa 73 golongan itu muslim, semuanya muslim. Makanya tidak ada yang mengkafirkan. Jadi kelompok-kelompok yang tersesat yang masuk ke dalam 72 golongan, mereka muslim karena Nabi bersabda wa sataftariqu ummati, dan umatku akan berpecah belah, menunjukkan bahwa mereka muslim, tetapi mereka memiliki kesesatan-kesesatan, memiliki penyimpangan-penyimpangan yang mengharuskan mereka masuk ke dalam neraka. Tetapi mereka tidak kekal di neraka. Mereka akan diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kesesatannya. Kemudian yang kedua, ketika para sahabat mengatakan man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah, beliau tidak menjawab mereka adalah si fulan, mereka adalah jamaah fulan, mereka adalah kelompok fulan. Beliau tidak menjawab demikian, tetapi beliau mengatakan hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah siapa yang berjalan di atas jalan yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Berarti siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-firqatun najiyah. Beliau tidak menyebutkan nama. Beliau tidak mengatakan si fulan, jamaah fulan, kelompok fulan. Tetapi yang beliau sebutkan man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Dan kita semua berusaha kata Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man, siapa, artinya siapa saja. Siapa saja yang berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, maka dia adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Mereka adalah al-jamaah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah ma wafaqa al-haqqa
wa in kunta wahdak. Jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wa in kunta wahdak, sekalipun engkau sendirian, ketika engkau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, maka engkau adalah al-jamaah. Sebaliknya, sekalipun ada yang menamakan jamaah fulan, tetapi ternyata menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, maka dia bukan jamaah, tetapi dia adalah firqah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. La tazal, akan senantiasa ada. La tazal, akan senantiasa ada, artinya akan terus ada dan tidak mungkin akan habis. La tazal, akan terus ada. Ta'ifatun min ummati, segolongan dari umatku, zahirina 'alal haq, yang menang di atas al-haq, yang tegak berdiri di atas al-haq. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, man khazalahum, siapa yang merendahkannya. Dalam riwayat disebutkan wa man khalafahum, dan orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah, wa hum kadzalik, dan mereka terus berada dalam keadaan demikian. Artinya orang-orang yang berada di atas al-haq, ta'ifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, ahlus sunnati wal jamaah, mereka akan terus ada. La tazal, karena Nabi mengatakan la tazal. Tazal adalah fi'lul mudhari' yang memberikan faedah istimrar, terus ada, tidak akan habis. Ya, akan terus ada. Mungkin di sebagian zaman sedikit, tapi mungkin saja di sebagian zaman atau di zaman yang lain banyak jumlah mereka. Tetapi akan terus ada, la tazal, akan terus ada segolongan dari umatku, zahirin 'alal haq, yang tegak berada di atas kebenaran. Mereka membela kebenaran, mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, tidak akan membahayakan mereka, man khazalahum, orang yang menghinakan mereka, yang merendahkan mereka. Tidak akan membahayakan mereka orang yang berusaha memusuhi mereka. Dan ini adalah busyra, kabar gembira dari Nabi SAW, bahwa dakwah yang hak ini akan terus berlanjut. Tidak ada yang mungkin bisa menghentikan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Usaha apapun yang dilakukan, mereka tidak akan mampu, karena dakwah ini adalah dakwah yang hak dan pasti akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zahirin 'alal haq, mereka menang di atas al-haq. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang mampu membahayakan mereka. Mungkin di sebagian tempat mereka mampu, tapi tidak di tempat-tempat yang lainnya.
Dan ini busyra, kabar gembira dari Nabi bahawa manhaj yang hak ini, dakwah yang hak ini akan terus berlanjut hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh sebagian para ulama hatta ya'tiya amrullah, artinya sampai datang keputusan Allah, sampai datang angin yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin. Artinya sampai hari kiamat. Walaysa al-maqsud bayan aqidati ahli sunnah wal jamaah, walakin al-maqsud at-tadhkir bihadhihi al-khasa'is ba'idan 'an al-italati wat-tafsili. Dan bukan tujuannya beliau menulis risalah ini menjelaskan secara detail akidah ahli sunnah, tetapi tujuan beliau untuk mengingatkan, menyegarkan kembali tentang khasais, keistimewaan, karakteristik ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, hatta la nahida anha, supaya kita tidak melenceng darinya. Linadman biiznillah an-najat wat-tawfiq wan-nasr wat-ta'yid fi dunya wal-fawz wal-falah fil akhirah. Agar apa? Agar kita bisa menjamin dengan izin dari Allah keselamatan, taufik, kemenangan, kekuatan di dunia ini ketika kita berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kebahagiaan serta kemenangan di akhirat. Wal yawm wa nahnu fi hadha az-zaman alladhi kathurat fihi al-fitan wa tafarraqat al-ummah, dan kita pada zaman ini, zaman di mana banyak fitnah-fitnah yang bermunculan, zaman berpecah belahnya umat ini. Min khilal ma'rifati hadhihi al-khasa'is linatamassak biha wa na'mala ala tahqiqiha fi hayatina wa nad'u ilayha wa naj'alha mizanan yatamayyazu bihi al-haqq min al-batil. Beliau mengatakan, dan kita pada zaman ini, di zaman banyak fitnah, ahwaju ma nakun ila ma'rifati hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Kita sangat membutuhkan untuk mengenal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di zaman yang penuh fitnah ini, zaman tersebarnya banyak syubhat, penyimpangan-penyimpangan, maka kita sangat membutuhkan untuk mengenal petunjuk Nabi dan para sahabatnya dengan cara kita mengenal khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita bisa berpegang teguh dengannya, kemudian berusaha untuk mewujudkan dan merealisasikan khasais tersebut di dalam kehidupan kita, dan kita jadikan dia sebagai mizan, sebagai timbangan, sebagai barometer untuk mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Ini nanti akan menjadi barometer bagi kita, timbangan bagi kita. Kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil ketika kita mengetahui mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mengetahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketika seseorang keluar dari prinsip tersebut, berarti dia telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian beliau mulai menyebut satu persatu tentang khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah.
antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, ta'zimul kitab was sunnah wat taslimu linususihima wa adamut tafriqi bainahuma Ahlus Sunnah wal Jamaah ta'zimud dalil, di antara prinsip akidah mereka sangat mengagungkan dalil. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mengagungkan dalil, baik dalil dari Alkitab maupun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wat taslimu, dan menyerah, pasrah terhadap nas-nas kitab was sunnah dan tidak membedakan di antara keduanya. Di sini ada 3 poin yang beliau sebutkan. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah yu'azzimuna ad-dalil, mereka sangat mengagungkan dalil yang utama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Ini adalah asas bahwa mereka mendahulukan dalil Alkitab was sunnah atas perkataan siapapun. Ya, mereka tidak mendahulukan mazhab mereka, perkataan mereka, pendapat mereka atas kitab was sunnah. Maka ini adalah ciri yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sangat mengagungkan dalil, tunduk kepada dalil. Mereka selalu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, taslim linususihima, menerima nas-nas dari Alkitab was Sunnah. Jika itu datang dari Al-Quran dan Sunnah, fa'ala ar-ra'si wal 'ain, maka tidak ada lagi pilihan, wajib mengambil Alkitab was Sunnah. Ya, wa adamu tafriq bainahuma, dan tidak membeda-bedakan antara Alkitab was Sunnah. Artinya apa? Alkitab was Sunnah berasal dari sumber yang sama, yaitu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kekuatan Alkitab was Sunnah dalam hujjah itu sama. Ketika antum mendapatkan para ulama menjelaskan dalil minal kitab, dalil minal sunnah, bukan berarti bahwa sunnah itu nomor 2, bukan. Di dalam quwwatul hujjah, di dalam kekuatan hujjah. Karena Al-Quran dan Sunnah sama kekuatannya di dalam memberikan hujjah. Tidak boleh kita beda-bedakan. Yang membeda-bedakan antara kekuatan Al-Quran dan Sunnah di dalam hujjah, maka dia tersesat, dia keliru. Karena Al-Quran dan Sunnah berasal dari sumber yang sama. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau, apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya dia berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kalian akan dapatkan perselisihan yang banyak.
Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, tetapi beliau berbicara dengan wahyu dari Allah. Maka Al-Quran dan Sunnah berasal dari sumber yang sama, maka kekuatan hukumnya sama. Apa yang dihalalkan Al-Quran sama dengan yang dihalalkan oleh hadis Nabi SAW. Apa yang diharamkan Nabi SAW sama dengan yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sunnah Nabi SAW sebagai tibyan, penjelas, dan sebagai tafsir. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-dzikra, yaitu Al-Quran, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskannya kepada manusia. Maka tidak mungkin bertentangan antara Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 poin itu, bahwa ahlu sunnah ta'zimud dalil, sangat mengagungkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Mereka tidak mungkin mendahulukan perkataan siapapun atas qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma al-masdaran al-asasiyan li syariat al-Islam, karena keduanya Al-Quran dan Sunnah adalah sumber yang paling mendasar bagi syariat Islam. Fal-wajibu al-inayatu bidirasati al-kitab wa sunnati wa kathrati ta'ammulihima wa tadabburihima wal istidlal bihima ورد التنازع والتحاكم إليهما وتربية الأمة على ذلك وعدم صرف الأمة عن الكتاب والسنة بحجة أنه لا يفهمها إلا الخواص. Kata beliau, maka wajib untuk memberikan perhatian yang besar untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa kasrati ta'ammulihima, berusaha untuk mentadabburi, berta'ammul dan tadabbur, ya, berusaha untuk merenungi Al-Quran dan Sunnah. Wal istidlal bihima, berusaha untuk berdalil, berargumentasi dengan Al-Quran dan Sunnah, dan mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan dan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah, serta mendidik umat di atas perkara tersebut, dan tidak memalingkan umat dari kitab dan sunnah dengan alasan bahwa kitab dan sunnah itu yang memahami adalah orang-orang yang khusus saja. Ya, jadi wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mentadabburi Al-Quran dan Sunnah, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, mengembalikan semua perkara yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian mendidik umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk mengagungkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak memalingkan umat dari keduanya. Karena ada usaha-usaha untuk memalingkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu hanya yang memahami itu orang-orang yang khusus saja, orang-orang awam enggak faham. Subhanallah. Kalau demikian, apa faedahnya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Apakah kemudian ini adalah perintah hanya untuk al-khawas, orang-orang khusus saja? Tentu tidak. Perintah ini untuk semua kaum muslimin.
mereka harus mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi ada orang-orang yang berusaha untuk memalingkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah, berusaha membawa kaum muslimin untuk fanatisme kepada mazhab. Mereka mengatakan kaum muslimin cukup berikan mazhab, jangan bawa kaum muslimin kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, karena dalil itu berbutuh untuk difahami dan tidak semua orang memiliki kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah awal dari penyimpangan yang pada akhirnya nanti manusia dengan mudah mempertentangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan-perkataan manusia. Akhirnya orang akan lebih memilih untuk mengambil pendapat-pendapat para ulama, bukan dalil yang dia ambil, dan ini sudah banyak dan sudah mulai bermunculan orang-orang yang tatabbu' kalam al-ulama, orang-orang yang mencari-cari perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang terkadang syadz, terkadang itu pendapat yang aneh di kalangan para ulama, tetapi dengan alasan bahwa itu adalah perkataan ulama diambilnya sekalipun bertentangan dengan dalil. Ya, itu sudah mulai banyak, sudah mulai bermunculan. Kalau kemudian kita mencari-cari perkataan para ulama yang tujuannya untuk membenarkan apa yang dia yakini, itu sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Ada sebagian ulama yang membolehkan nikah mut'ah, apa kemudian kita ambil? Tentu tidak. Dan masih banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Maka yang wajib kita berpegang teguh dengannya adalah dalil min kitab was sunnah, dan itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau mau mencari-cari tentu ada ulama yang membolehkan ini, ulama yang membolehkan itu, ulama yang membolehkan alat-alat musik. Kalau dicari-cari akan ada yang akhirnya kita meninggalkan nusus minal kitab was sunnah, dan itu adalah pangkal dari kesesatan. Pangkal kesesatan seperti itu ketika dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan istidlal terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan perkataan bahwa yang memahami dalil Al-Quran dan Sunnah itu adalah al-khawas, hanya orang-orang khusus, itu adalah syubhat yang sangat berbahaya. Ya, itu berhati-hati kalau ada orang yang menyampaikan seperti ini, bahwa dalil itu yang faham orang-orang yang khusus saja. Orang awam, ya cukup mereka dengan mazhab saja. Mazhab kan sudah jadi. Bahkan ada yang memberikan permisalan, dalil itu ibarat orang yang mau memasak sayur. Orang awam memasak sayur asam. Orang awam itu kasih sayur asamnya saja yang sudah jadi, yang ibaratnya itu mazhab, kata mereka. Ini mazhab, sudah siap untuk diamalkan. Jangan disibukkan harus mencari asamnya, harus mencari daun melinjonya, harus mencari jagungnya. Itu pekerjaan para ulama. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya, ambil mazhab itu siap diamalkan. Padahal mazhab itu adalah kumpulan ijtihad para ulama. Kita wajib enggak mengikuti kumpulan-kumpulan ijtihad para ulama? Tidak wajib, tapi mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah kewajiban. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada hadis Nabi SAW. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya jika kalian berpegang teguh dengannya. Kitab Allah wa sunnati, kitabullah dan sunnahku. Walan yatafarraqa, dan keduanya tidak akan berpisah hatta yarida alayya al-haud, sampai keduanya bertemu denganku di telaga. Rawahul Hakim fi Sahih al-Jami'. Baik. Kemudian yang kedua, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dar'ut ta'arudi bainan naqli wal aqli. Menolak adanya pertentangan antara dalil dengan akal. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa antara dalil yang sahih dengan akal yang salim, akal yang sehat, itu tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin bertentangan. Ini juga prinsip yang harus kita yakini. Tidak mungkin bertentangan antara an-naqlu dan al-aql, antara naql dalil dari Al-Quran dan Sunnah, wal aql dan akal yang sahih, akal yang selamat, akal yang masih sesuai dengan fitrahnya. Jadi ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau menulis sebuah risalah, Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, ya, menolak adanya persepsi bertentangannya antara dalil dengan akal. Tidak ada pertentangan. Bahkan akal itu pasti sesuai dengan dalil. Ya. Seandainya kemudian dirasa ada pertentangan, qaddimid dalil, dahulukan dalil. Dan akal ini digunakan untuk memahami dalil dan tunduk kepada dalil. Faqad amara Allah Ta'ala fi katsirin min al-ayat al-Qur'aniyyah bit-tadabburi wan-nadhari wat-tafakkuri wa i'mal al-'aqli. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran memerintahkan untuk bertadabbur, untuk melihat, untuk tafakkur dan untuk menggunakan akal. Allah berfirman, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala ta'qilun. Itu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar manusia menggunakan akalnya. وبين أنه لا يمكن للعقل السليم والفطرة السوية أن تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. Dan juga Allah juga menjelaskan bahwa tidak mungkin akal yang sehat, fitrah yang lurus itu bertentangan dengan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin akal yang lurus, akal yang sehat itu bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Itu tidak mungkin.
Jadi dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Ya. Fal wajibu ihtiramul aqli. Wajib menghargai akal. Akal dihargai. Ya, akal harus dihargai. Wa'adamu taqdimi atau tahkimihi al-kitab wa sunnah sahihah. Tapi tidak boleh kemudian mendahulukan akal atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau menjadikan akal itu sebagai hakim terhadap Al-Quran dan Sunnah. Iya, kita wajib menghormati akal, menjaga akal kita. Ya, maka ada dalam syariat ini apa yang disebutkan oleh para ulama dengan daruriyat al-khamsah, 5 darurat yang Islam memerintahkan untuk menjaganya. Di antaranya adalah al-aql. Islam memerintahkan untuk memelihara akal. Akalnya harus dijaga. Maka semua yang merusak akal diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara yang merusak akal khamr, ya, syubhat. Tidak boleh kita merusak akal kita dengan syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, kita harus menjaga akal ini dan menghormati akal. Para ulama rahimahumullah jami'an, mereka menyebutkan bahwa manusia di dalam akal itu mereka terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang berlebih-lebihan, yang menuhankan akalnya. Mereka adalah aqlaniyun, ahlul kalam, ahli filsafat dan seterusnya. Mereka yang menuhankan akal, yang menganggap bahwa akal itu adalah penentu bagi kebenaran. Akal itu adalah penentu untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang menyelamatkan, mana yang membahayakan. Satu-satunya alat untuk menentukan. Dan mereka tersesat. Ya, mereka tersesat ketika mereka hanya berpegang dengan akalnya. Dan firqah-firqah yang tersesat di antaranya karena selalu taqdimul aql ala naql, mendahulukan akal atas dalil. Ya, itu yang pertama. Mereka yang berlebihan, hulu terhadap akalnya, menuhankan akalnya. Yang kedua, orang yang tidak menghargai akal sama sekali. Para ulama menyebutkan humul ladzina yaj'aluna 'uqulahum tahta ni'alihim, orang-orang yang menjadikan akalnya itu ditaruh di bawah sendalnya, enggak menghargai akal sama sekali. Seperti orang-orang sufiyah yang percaya dengan khurafat syekhnya, khurafat gurunya, cerita khurafat. Antum tahu kan orang-orang yang membawa khurafat, cerita dusta yang setiap hari disampaikan. Si fulan setiap hari sholat di Mekah, ya, padahal dia di Indonesia. Yang murid-muridnya sholatnya ke masjid, tapi dia enggak sholat di rumah. Ditanya kenapa? Saya sholatnya di Mekah. Dia enggak mikir waktu sholatnya. Waktu sholatnya kan beda. Nah, mereka orang-orang yang menjadikan akalnya itu di bawah sendalnya, enggak menghormati akal sama sekali. Ya, si fulan bisa memadamkan api neraka, si fulan bisa nyetop pesawat dan seterusnya.
wali fulan dan seterusnya. Orang-orang yang hilang akalnya. Mereka meletakkan akal di bawah sendalnya, enggak menghormati akal sama sekali. Dan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang menggunakan akal untuk memahami dalil dan menjadikan akal tunduk kepada dalil, tunduk kepada dalil. Beliau mengatakan di sini, fal wajib ihtiramul aqli wa adamu taqdimihi atau tahkimihi al-kitab was sunnah as-sahihah li'annahu makhluq. Maka yang wajib adalah menghormati akal dan tidak mendahulukannya atau menjadikannya sebagai hakim terhadap Al-Quran dan Sunnah, karena akal itu makhluk. Akal itu makhluk, akal itu terbatas. Akal manusia terbatas. Tidak mungkin dia bisa sampai kepada perkara-perkara gaib. Makanya dalam perkara-perkara gaib, kewajiban kita adalah iman, tasdiq dan yakin. Tidak ada urusan sama akal. Akal tidak ikut-ikutan di dalam memahami perkara-perkara gaib. Wallahu ta'ala huwal khaliqul hakimul khabir. Dan Allah adalah zat yang khaliq, yang maha mencipta, yang maha bijaksana, yang maha hikmah, yang maha mengetahui. Wa innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba wa jarat al-hiwarat baina al-anbiya'i wa umamihim min ajli dhalik. Dan Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, kemudian terjadi dialog antara para nabi dan umat-umatnya karena sebab itu. Karena sebab itu. Qala ta'ala inna fi dhalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Allah berfirman, inna fi dhalika la ayatin liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal. Qala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslim. Fala wa rabbik, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimu, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Bukan sampai mereka menjadikan akal mereka sebagai hakim, tetapi hatta yuhaqqimu, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, di dalam apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa mereka rasa sempit di dalam apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah dengan sebenar-benarnya. Ini adalah prinsip yang kedua dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah atau khasais Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mereka menolak adanya pertentangan antara dalil dengan akal. Ya, antara dalil dengan akal. Tidak mungkin akal yang sehat itu bertentangan dengan dalil yang sahih. Dan ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Ya, di antaranya oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya. Dan ini prinsip yang sangat penting, terutama ketika kita memahami tauhid asma wa sifat. Ya, karena tauhid asma wa sifat itu min babil khabar, dia datangnya itu khabar, bentuknya itu khabar, berita.
ya, bentuknya berita, dan jika itu bentuknya berita, maka kewajiban kita adalah iman, tasdiq dan yakin, karena itu berita dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-amalu bifahmi salafil ummati as-salihin min as-sahabati wa tabi'in. Beramal dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Setelah mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka mengagungkan Al-Quran dan Sunnah, menyerahkan diri terhadap apa yang diputuskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mereka menolak adanya ta'arud bainal kitab wa sunnah. Setelah itu mereka di dalam memahami agama ini kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kembali kepada pemahaman para salafus salih. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam mereka memahami Al-Quran, di dalam mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua mengklaim mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tetapi menurut pemahaman siapa? Itu yang menjadi sebab iftiraq, menjadi sebab perpecahan, ya, dan menjadi sebab penyimpangan. Tidaklah kaum Khawarij menyimpang kecuali karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Tidaklah kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, ya, dan seterusnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang, tidaklah mereka menyimpang kecuali karena mereka meninggalkan untuk kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu para ulama di antara mereka ada yang mengatakan, man fahimal Qur'ana was sunnata bighairi fahmi sahabati zalla. Siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak dengan pemahaman para sahabat, zalla, maka dia akan keliru, dia akan tergelincir di dalam pemahaman. Kaum Khawarij mereka mengatakan Alkitab was Sunnah, tapi mereka tersesat karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, ya, di dalam memahami agama ini. Fahumul qurunul mufaddalatu allati syahida laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Mereka adalah generasi yang utama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dengan kebaikan. Nabi mengatakan khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Nabi mempersaksikan bahwa mereka adalah khairun nas. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, generasiku,
thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Maka generasi para sahabat adalah khairul qurun, generasi yang paling baik. Kemudian yang setelahnya para tabi'in, kemudian yang setelahnya para tabi'ut tabi'in. Dan salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah setelah Nabi SAW, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka kita wajib untuk kembali kepada pemahaman mereka. Ya, wajib untuk kembali kepada pemahaman mereka. Bagaimana para sahabat memahami? Ketika Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli laylah hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia ketika malam itu tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah turun ke langit dunia. Nabi SAW bersabda kepada siapa? Kepada para sahabat. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat terhadap hadis ini. Ini adalah khabar, berita dari Nabi bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Para sahabat tidak pernah bertanya, wahai Rasulullah, kaifa nazal, bagaimana turunnya Allah. Para sahabat tidak pernah bertanya. Maka kita kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian pula kita. Tidak perlu kita mempertanyakan. Cukup kita mengiman. Cukup kita mengiman. Dan dalil-dalil yang lainnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, atau yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Kita kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana para sahabat memaham? Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqah, iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, kulluha fi an-nar illa wahidah. Qila fama hiya ya Rasulullah? Qala hum man ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, ini juga dalil yang memerintahkan kita untuk kembali kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian pula hadis Irbad bin Sariyah dan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واتبع سبيل من أناب إليه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Jika mereka beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman, faqad ihtadau, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis-hadis yang lain yang memerintahkan kita untuk kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bahwa kembali kepada pemahaman para sahabat itu adalah unwanus salamah, keselamatan. Ya, selamat dengan kita mengikuti pemahaman para sahabat ketika kita beragama. Bagaimana kita beragama? Kita beragama sesuai dengan cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an.
Ketika kita tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, kita akan tersesat. Kita akan tersesat. Untuk perhatikan bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mereka ketika terjadi penyimpangan mereka mengingatkan untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Seperti ketika sahabat Abdullah bin Abbas beliau berdialog dengan orang-orang Khawarij yang memberontak kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang jumlah mereka 8.000 orang memberontak, didatangi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Maka beliau mengatakan, jitu min indi ammin nabi wa min indi sihri wa min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahad. Kata beliau, saya diutus oleh anak pamannya Nabi, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa min indi sihrihi, saya diutus oleh menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalian kafirkan karena mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa min indi ashabi Rasulillah, dan aku diutus oleh para sahabat Rasulullah. Perhatikan, ini yang menjadi syahid bagaimana beliau mengingatkan Khawarij untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Wajitu min indi ashabihi, aku diutus, aku datang diutus oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa fikum minhum ahad, dan kalian wahai Khawarij tidak ada satupun sahabat bersama kalian. Sahabat masih banyak. Kalau kalian benar, pasti ada sahabat yang bersama kalian. Ketika tidak ada satupun sahabat yang bersama kalian, menunjukkan kalian tersesat. Walaysa fikum minhum ahad, tidak ada satupun sahabat yang bersama kalian, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Demikian pula sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengingkari orang-orang yang berbuat bid'ah di Masjid Kufah, beliau mengatakan, ma asra'a halakatukum ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, begitu cepatnya kehancuran kalian. Hadhihi aniyatu Rasulillah lam tuksar, bejana Nabi masih ada, wa thiyabuhu lam tubla, pakaian beliau masih ada, wa ashabuhu mutawafirun, dan para sahabat masih banyak. Kenapa kalian berbuat bid'ah seperti ini? Kenapa kalian berbid'ah seperti ini? Ketika mereka kumpul di Masjid Kufah, bermajlis, berhalaqah, setiap halaqah dipimpin satu orang, kemudian pimpinannya mengatakan halilu mi'ah, ayo bertahlil 100 kali, la ilaha bareng-bareng, la ilaha illallah 100 kali bareng, sabbi'u mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka bertasbih bareng-bareng. Diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, di antaranya beliau mengatakan, wa ashabuhu mutawafirun, para sahabat Nabi masih banyak. Ya. Qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik beliau mengatakan, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha, tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang umat dahulu itu menjadi baik, kecuali dengan apa yang umat dahulu itu lebih menjadi baik, para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Maka ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, Alkitab, Sunnah ala fahmi salaf, bukan ala fahmi siapa, jamaah fulan, kelompok fulan, bukan, tetapi ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Ya, kaum Khawarij tersesat sampai akhirnya mereka memberontak kepada Ali, sampai akhirnya mengkafirkan Ali, bahkan sampai akhirnya wal'iyadu billah salah seorang tokoh mereka membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib
dan meyakini bahwa membunuh beliau itu satu ibadah wal'iyadu billah. Kenapa? Karena jauh dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, itu prinsip yang ketiga, dan ini prinsip yang sangat penting yang selalu kita sampaikan. Kembali kepada pemahaman para salaf, kembali kepada pemahaman para salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang keempat, sampai jam berapa? Baik. Kemudian yang keempat, al-jam'u bainan nusus wa raddu al-mutasyabih wa raddul mutasyabih min nususil kitab was sunnati ila al-muhkami minha. Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengumpulkan di antara dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menolak adanya pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah, antara Al-Quran dan Al-Quran ataupun antara Al-Quran dengan Sunnah. Tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka Ahlus Sunnah berusaha mengumpulkan, kemudian mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah kepada ayat-ayat yang muhkamat, kepada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang memiliki banyak makna. Ya. Kemudian dalalahnya itu tidak jelas, tidak gamblang. Itu ayat-ayat mutasyabihat. Seperti firman Allah tentang Nabi Isa umpamanya. Allah berfirman bahwa Nabi Isa ruhun minhu, ruh darinya. Ya, itu ayat yang mutasyabihat. Termasuk ayat yang mutasyabihat. Atau sebagian ahlul bid'ah yang menganggap bahwa ayat-ayat sifat itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Sedangkan ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang jelas, yang gamblang. Seperti ayat-ayat ahkam, wa aqimus shalah, wa atuz zakah. Itu ayat-ayat yang muhkamat. Nah, beliau mengatakan di sini, li'anna min asbabid dhalal, karena di antara sebab-sebab kesesatan, wazair dan penyimpangan, ittiba'ul mutasyabih, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, wa darbun nususi ba'daha bi ba'dhin, dan menabrakkan, mempertentangkan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Itu adalah sebab kesesatan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan al-adillah, dalil-dalil, membawa ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat.
tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menurunkan kepada engkau kitab, minhu ayatun muhkamat, darinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang gamblang. Hunna ummul kitab, dia adalah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, ayat-ayat yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. Adapun orang-orang yang di hatinya terdapat zaigh, terdapat penyimpangan, kesesatan. Adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan ataupun kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka berusaha mencari-cari kemudian mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas, ya, ayat-ayat yang dalalahnya itu tidak gamblang. Apa tujuan mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat? Ibtigha' al-fitnah, mereka menginginkan terjadinya fitnah. Wabtigha' ta'wili, kemudian mereka menginginkan untuk mentakwilnya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam keilmuannya, yaqulun, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman dengannya, kullun min indi rabbina, semua datang dari sisi Rabb kami, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengingat hal tersebut kecuali orang-orang yang memiliki akal fikiran. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa Allah menurunkan ayat-ayat yang mutasyabihat? Tujuannya untuk ibtila, untuk menguji manusia, untuk menguji manusia. Kemudian ada ayat-ayat yang muhkamat. Adapun orang-orang yang di hatinya memiliki penyakit, memiliki kesesatan, memiliki penyimpangan, dia akan mencari-cari ayat-ayat mutasyabihat dengan tujuan menimbulkan fitnah dan dengan tujuan mentafsirkan ayat tersebut sesuai dengan keinginannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini, ya, beliau menjelaskan tentang ayat ini bahwa firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilm, dan seterusnya, itu ada dua bacaan, ada dua cara bacanya. Cara yang pertama, waqaf dalam firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan antum baca, amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Apa maksudnya?
Para ulama menjelaskan bahwa takwil jika kita wakaf di firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, jika kita wakaf dalam ayat ini, maka yang dimaksudkan dengan takwil di sini adalah hakikat sesuatu. Hakikat, puncak hakikat sesuatu la ya'lamuha illallah. Seperti hakikat sifat. Hakikat sifat Allah enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah punya tangan, ya, Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran. Antum tahu maknanya enggak? Tahu maknanya enggak? Kalau antum ngomong enggak tahu, berarti antum mufawwidhah. Ya, tahu maknanya, pandangan, penglihatan, pendengaran, tangan, kita tahu maknanya. Tetapi hakikatnya kita enggak tahu. Hakikatnya kita tidak tahu. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, "Kaifa istawa?" Wahai Imam, bagaimana beristiwanya Allah? Beliau menjawab, "Al-istiwa ma'lum." Istiwa itu maknanya jelas. Wal kaif ghairu ma'qul. Bagaimananya enggak tahu, karena Allah tidak pernah menghabarkan. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu bid'ah, enggak boleh bertanya. Antum terapkan semua sifat-sifat Allah dalam kaidah yang dikatakan oleh Imam Malik. Al-yad, tangan, ma'lum, kita ketahui, ya, tangan. Bagaimana tangan Allah enggak tahu. Nah, itu yang dimaksud dengan haqiqatu asy-syai', ya. Hakikat sifat Allah enggak ada yang mengetahui kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Beriman dengannya wajib, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, itu maksud takwil. Jika kita berhenti dalam firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka takwil yang dimaksudkan adalah ma ya'ulu ilaihil amr. Jika berkaitan dengan sifat, berarti hakikatus sifat enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Ilmu ghaib la ya'lamu ta'wilahu illallah. Hakikatnya la ya'lamu ta'wilahu illallah. Antum dikasih tahu di apa antum baca dalam Al-Qur'an, fiha anharun min laban, ada sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar, ada buah-buahan, ada pohon. Maknanya antum tahu, hakikatnya enggak tahu. Karena itu perkara ghaib. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu cara baca yang pertama. Adapun jika berhentinya itu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Maka takwil yang dimaksud dalam ayat ini adalah tafsir. Adalah tafsir. Berarti tidak mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Artinya ayat-ayat yang mutasyabihat tidak mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Artinya orang-orang yang berilmu mengetahui tafsir. Sehingga ayat-ayat yang mungkin bagi sebagian orang itu mutasyabihat, bagi orang-orang yang alim itu ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang muhkamat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, jelas.
bagi ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi bagi ahlul bid'ah, mereka menganggapnya itu ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kemudian mereka takwil sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah berusaha mengumpulkan nusus, dalil-dalil, dan tidak ada tanaqud, tidak mungkin ada tanaqud, kontradiksi dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Karena nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah itu menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Ya. Firman Allah seperti tadi yang saya sebutkan, wa ruhun minhu, itu ayat-ayat mutasyabihat. Isa itu ruh darinya. Kaum Nasara Najran, orang-orang Nasara dari Najran ketika datang kepada Nabi SAW, mereka berdalil dengan ayat ini. Mereka berdalil dengan Al-Quran, mengambil Al-Quran dan berdalil tentang apa? Berdalil bahwa yang mereka yakini bahwa Isa itu adalah Allah itu benar. Dalilnya Allah berfirman, wa ruhun minhu, kata mereka. Dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Diantaranya apa? Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah kamathali Adam, seperti perumpamaannya Adam. Ayat yang jelas bahwa Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Beliau manusia yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah. Ya, ini ayat yang muhkamah. Demikian pula orang-orang Khawarij yang memahami inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Mereka memahami bahwa hukum itu milik Allah. Artinya apa? Kata mereka, tidak boleh seseorang menjadikan orang lain sebagai hakim. Kalau menjadikan orang lain sebagai hakim berarti berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau berhukum dengan selain hukum Allah berarti dia kafir. Demikian pemahaman orang-orang Khawarij. Ya. Karena apa? Karena tadi mereka menyelisihi prinsip yang sebelumnya, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, ahlus sunnah wal jamaah mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat-ayat yang muhkamat. Dan tidak mungkin, kata para ulama, juga disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, tidak mungkin dalam Al-Quran itu ada kalimat yang tidak memahaminya kecuali Allah. Itu tidak mungkin. Semuanya pasti difahami. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kan bersifat umum. Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Quran secara umum. Allah tidak mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran kecuali ayat-ayat sifat. Kan enggak seperti itu. Adapun ayat-ayat sifat jangan ditadabburi. Allah tidak mengatakan demikian. Termasuk ayat-ayat sifat. Maka tidak mungkin ada dalam Al-Quran kalimat yang mengetahuinya hanya Allah. Tidak mungkin. Tapi manusia ketika dia berusaha memahami, dia akan paham semua yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau antum bertanya, bagaimana dengan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran? Kita katakan itu huruf, bukan kalimat. Kalau huruf iya, tidak ada yang mengetahui hikmah, tidak ada yang mengetahui maksud adanya huruful muqatta'ah dalam Al-Quran kecuali Allah. Alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Benar.
karena huruf. Tapi kalau kalimat, pasti Allah menurunkannya untuk difahami oleh manusia. Makanya diutusnya Nabi SAW untuk menjelaskan semua isi Al-Quranul Karim. Tidak ada dikecualikan ayat-ayat sifat, tidak ada dikecualikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, tidak ada. Ya, adapun huruful muqatta'ah, iya, karena dia huruf bukan kalimat. Maka semua yang ada dalam Al-Quran masuk dalam firman Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran semuanya, termasuk ayat-ayat sifat? Allah berfirman, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, yang kita diperintahkan untuk mentadabburi. Ya, kita diperintahkan untuk mentadabburi ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Di sini qala ta'ala fala yatadabbarun walau kana min 'indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan katsira فالنصوص الشرعية فيها محكم ومتشابه وعام وخاص ومجمل مفصل وناسخ ومنسوخ. Dalam nas-nas syar'iyah itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang 'am, ada yang khusus, ada yang mujmal, ada yang mufassal yang rinci, ada nasikh, ada mansukh, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Ya, dan Ahlus Sunnah berusaha mengumpulkan. Ya, maka tidak ada tanaqud, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan ini termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita bahas pada poin yang pertama, atau pada pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk yang selanjutnya mungkin nanti kita ta'liqnya kita batasi supaya kita bisa menyelesaikan kitab ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.